Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Miftahul Jamil dengan NIM 150362307. Saya di sini ingin membuat video itu mempresentasikan hasil analisis butir instrumen tes dan non-tes. Saya di sini ingin mempresentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah serta ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Yan Antur MPD. Di sini saya menganalisis butir tes itu dengan variabel soal dasar-dasar konstruksi bangunan, dan untuk instrumen non tesnya itu kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas perpustakaan. Di sini yang pertama itu ada instrumen non tes terlebih dahulu yang akan saya jelaskan. Di sini ada variabel instrumen non tes itu kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas perpustakaan. Ini untuk definisi konseptual instrumen non tes itu kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas perpustakaan didefinisikan sebagai tingkat perhatian sedang atau puas yang dirasakan oleh mahasiswa serta membandingkan kinerja penyediaan fasilitas perpustakaan dengan harapan mereka. Menurut Kotler, kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang berasal dari perbandingan antara kesan kinerja suatu produk atau layanan dan harapan-harapannya. Dalam konteks perpustakaan, kepuasan pengguna menyeratkan bahwa mahasiswa merasa bahwa fasilitas telah memenuhi atau melebihi harapan mereka. Dengan kata lain, jika fasilitas perpustakaan sesuai dengan kebutuhan dan harapan sendiri mahasiswa, maka tingkat kepuasan akan tinggi. Sebaliknya, jika di bawah harapan, maka mahasiswa tidak akan puas. Untuk definisi operasional instrumen non ini yaitu secara operasional, kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas perpustakaan diukur melalui kuesioner non-tes menggunakan skala Likert, yaitu 1-5. Variabel ini definisikan sebagai skor yang diperoleh dari rangkaian pernyataan-pernyataan mengenai aspek fasilitas perpustakaan. Setiap pertanyaan pernyataan direspon oleh mahasiswa menggunakan skala Likert 5 poin. Untuk positif, satu itu sangat tidak puas, dan 5 itu sampai 5 sangat puas. Dan untuk negatifnya itu 5 sangat tidak puas sampai 1 sangat puas. Skor tinggi menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi. Dengan definisi ini, variabel dapat diukur secara kuantitatif melalui rata-rata skor pernyataan kuesioner. Berikut adalah case-case instrumen non tes. Untuk dimensinya ada fasilitas fisik. Untuk indikator ada kenyamanan ruang baca, kelengkapan furnitur, kebersihan keamanan, dan fasilitas mendukung. Untuk dimensi yang kedua itu ada koleksi perpustakaan. Untuk indikatornya ada kelengkapan koleksi cetak, kebaruan dan relevansi koleksi, dan ketersediaan referensi khusus. Untuk dimensi ketiga itu ada akses digital. Untuk indikatornya itu ada konektivitas internet, sistem katalog online, dan ketersediaan resource dan fasilitas komputer perangkat elektronik. Untuk dimensi yang terakhir itu ada layanan perpustakaan atau stafnya. Itu untuk indikatornya ada sikap dan kompetensi petugas, prosedur layanan cepat, jam operasional, dan pengelolaan layanan. Berikut butir instrumen non tes yang sudah saya sebar melalui responden yang mahasiswa teman saya. Untuk butir soalnya, pertama, saya puas dengan kebersihan dan kenyamanan perpustakaan. Berbutir positif, saya puas dengan persediaan meja dan kursi yang memadai di perpustakaan. Itu dengan skala Likert 1-5, yaitu sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Kelengkapan koleksi buku dan bahan perpustakaan tersedia sesuai kebutuhan studi saya itu positif. Saya sering kali merasa sinyal dari internet di perpustakaan tidak memadai. Ini termasuk butir yang negatif. Saya mengalami kesulitan mengakses atau jurnal melalui sistem digital perpustakaan. Ini termasuk negatif. Saya puas dengan keramahan dan kesigapan tugas perpustakaan dalam membantu mahasiswa. Ini butir positif. Prosedur peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan memberikan saya kemudahan. Ini butir positif. Dan jam operasional perpustakaan tidak fleksibel dan seringkali tidak mendukung jadwal belajar saya. Selanjutnya ada tersedianya fasilitas pendukung perpustakaan, yaitu toilet, ruang istirahat, dan musola memadai untuk kebutuhan saya. Yang terakhir adalah penggunaan sistem katalog online atau OPAC perpustakaan memudahkan saya mencari koleksi bahan pustaka. Berikut adalah hasil respon jawaban dari instrumen non tes saya. Oke, kembali lagi. Berikut ini untuk hasil analisis geometrik untuk instrumen non tes yang sudah saya buat beserta responden 30 responden. Ini hasil analisisnya Buscemi instrumen tes saya. Untuk yang pertama, itu ada validitas instrumen non tes. Validitas adalah sejauh mana instrumen benar-benar mengukur apa yang dimaksud untuk diukur. Instrumen dikatakan valid apabila setiap butir pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner atau tes secara tepat mencerminkan konstruk atau variabel yang diteliti. Validitas instrumen non tes mengacu pada sejauh mana alat ukur yang
berupa kuesioner, skala, dan pedoman observasi benar-benar menangkap konstruk atau variabel psikologis dan perilaku yang ingin diukur. Daya beda ini itu diskriminan menunjukkan seberapa baik suatu butir membedakan antara responden berkemampuan tinggi dan rendah. Umumnya nilai diskriminan lebih besar dari 0,20 dianggap memadai. Itu menurut Tafakul dan Denik tahun 2011. Berikut hasil fasilitas dari instrumen non saya. Untuk butir pertama itu diskriminannya 0,65 itu validitas sangat baik. Yang kedua ada 0,58 itu baik. Yang ketiga 0,32 itu cukup. Yang keempat ini minus 0,05 itu kualitas buruk bisa dihapus atau direvisi. Yang kelima itu ada 0,30 itu ada cukup. 6 ada 0,42 baik. 0,53 baik. 0,05 itu buruk bisa dihapus atau direvisi ya. Untuk butir 9 ada 0,52 itu baik dan butir 10 0,60 itu kualitas baik. Untuk analisis kualitas instrumen ini menunjukkan bahwa sebagian besar butir memiliki daya yang baik, sehingga membedakan jawaban responden memahami materi dengan yang tidak. Butir 1, 2, 6, 7, 9, dan 10 memiliki nilai diskriminan antara 0,43 hingga 0,66, mengindikasikan bahwa responden berpengetahuan tinggi secara konsisten menjawab lebih tepat pada butir-butir tersebut. Sementara itu, butir 3 dan 5 dengan nilai diskriminan sekitar 0,30 masih berada di atas ambang minimal itu 0,20, tetapi memerlukan penyempurnaan redaksi agar daya pembedanya semakin tajam. Sebaliknya, butir 4 dan 8 menunjukkan nilai diskriminan yang negatif, yaitu sekitar minus 0,05, yang menandakan bahwa butir-butir ini tidak hanya gagal membedakan antar tingkat kemampuan responden, tetapi bahkan membingungkan. Oleh karena itu, kuda butir tersebut sebaiknya direvisi ulang atau dihapus dari instrumen, dengan mempertahankan butir-butir yang valid dan memperbaiki atau menganalisis butir masalah. Anda akan membuat kualitas ini sehingga hasil pengukuran lebih akurat mencapai konsep yang diinginkan. Untuk yang kedua itu ada reliabilitas instrumen non-testnya. Itu adalah reliabilitas menunjukkan konsistensi dan kestabilan hasil pengukuran yang diberikan oleh instrumen. Sebuah instrumen reliable akan menghasilkan skor yang sama atau sangat mirip jika diuji berkali-kali kepada responden yang sama dalam kondisi serupa atau jika dinilai oleh pengamat yang berbeda. Reliabilitas instrumen non-test berarti konsistensi dan kestabilan hasil pengukuran ketika kuesioner atau skala tersebut digunakan berulang kali atau dinilai oleh penilai berbeda. Pada reliabilitas internal, koefisien seperti Collins-Bates atau menilai sejauh mana butir-butir dalam satu skala saling berkorelasi, menunjukkan bahwa responden memberikan jawaban yang konsisten untuk pertanyaan-pertanyaan sejenis. Berikut hasil analisis reliabilitas instrumen non-test saya. Untuk metode ini, Goodman estimated 0,73, untuk 90% CI-nya itu ada 0,585 dan 0,859. Untuk SMA atau standar error-nya itu ada 2,66. Koefisien apa itu ada 0,68, ya ada 0,50 sampai 0,82 dan SCM-nya ada 2,90. Menurut metode Feld-Gilmar untuk estimate ada 0,71, untuk 90% CI-nya itu ada 0,5531 dan 0,8407. Untuk SMA 2,767. Untuk Feld-Bernard estimate ada 0,6962, untuk 90% CI-nya itu ada 0,51 sampai 0,82. Untuk SCM-nya standar error-nya itu ada 2,8751. Untuk metode yang terakhir itu ada radius beta, itu untuk estimate-nya ada 0,6886, untuk 90% CI-nya itu ada 0,5055 dan 0,8238. Untuk SCM-nya itu 2,9107. Berdasarkan hasil analisis reliabilitas instrumen non-test yang diukur menggunakan koefisien Cronbach's alpha menunjukkan nilai sebesar 0,6886. Nilai ini masih di bawah standar minimal yang digunakan, yaitu 0,7, sehingga mengindikasikan bahwa konsistensi yang terbutir dalam instrumen belum sepenuhnya baik. Meskipun begitu, koefisien Boltzmann yang mencapai 0,384 menunjukkan bahwa instrumen memiliki potensi reliabilitas yang cukup, namun masih ada beberapa butir yang tampaknya tidak mendukung keterpaduan skala secara keseluruhan. Perbedaan antara koefisien ini menguatkan dugaan bahwa instrumen belum sepenuhnya stabil dari sisi internal konsistensinya. Selain itu, nilai SEM atau Standard Error of Measurement yang diperoleh sebesar kurang lebih 2,91 mengindikasikan bahwa terdapat tingkat kesalahan pengukuran yang cukup besar. Artinya jika seorang memperoleh skor 40, maka skor sebenarnya bisa saja berada di antara 37 hingga 34. Ini menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dari instrumen masih cukup terpengaruh oleh faktor-faktor yang tidak diinginkan, sehingga instrumen perlu disempurnakan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan stabil. Ini untuk kesimpulan hasil analisis butir instrumen non-test saya. Itu ditemukan bahwa validitas butir secara umum cukup baik dengan sebagai besar butir, itu untuk butir 1, 2, 6, 7, 9, dan 10. Itu menunjukkan daya beda yang baik.
itu dengan koefisien 0,43 sampai 0,66. Untuk butir 3 dan 5 ini memiliki daya beda yang cukup, namun memerlukan penyempurnaan kembali. Namun butir 4 dan 8 menunjukkan daya beta negatif itu min 0,05, mengindikasikan bahwa butir-butir ini bermasalah dan sebaiknya direvisi atau dihapus karena membingungkan responden. Dari sisi reliabilitas, nilai Cohen-Bradley alpha sebesar 0,6686, sedikit di bawah standar minimal 0,7, menunjukkan bahwa konsistensi internal sebenarnya belum sepenuhnya optimal. Tetapi untuk koefisien Boltzmann L2 itu ada 0,7384. Itu menunjukkan reliabilitas yang cukup. Nilai standar error of measurement SEM sebesar kurang lebih 2,91 mengindikasikan adanya tingkat kesalahan mengukur yang cukup besar. Oleh karena itu, instrumen notas ini memerlukan perbaikan pada butir-butir yang bermasalah untuk meningkatkan validitas dan konsistensi hasil pengukurannya. Selanjutnya, di sini ada instrumen non-test. Untuk KI-nya itu ada memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi tentang faktual berdasarkan dan konstruksi dan properti pada tingkat teknis. Pengembangan potensi sebagai bagian dari keluarga dunia kerja website regional internasional. Untuk KD-nya itu ada 3.2 itu memahami jenis-jenis konstruksi atau bangunan seperti bangunan gedung, jalan, jembatan, dan irigasi. Ini untuk isi instrumen tesnya. Saya buat untuk kelas 10 jurusan DPIB. Untuk yang pertama ini ada level C1 yang mengingat, peserta didik dapat menyebutkan komponen utama gedung bertingkat. Soal PG. Untuk materinya ini kedua memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, soal keenam itu mencipta, soal ketujuh level kognitif memahami untuk indikator seperti ini. Yang terakhir itu ada material dalam perkataan dengan level kognitif mengevaluasi. Untuk indikator peserta didik dapat mengevaluasi pilihan material aspal dengan beton untuk lintasan dalam perkataan. Sebut PG 10 butir. Ikut hasil butir instrumen saya yang sudah saya sebar dengan 30 responden anak SMK DPIB terutamanya kelas 10. Untuk soalnya berikut untuk hasil jawaban dari responden instrumen saya. Untuk rata-rata 71 maksimal 4, median 80. Untuk rata-rata dari 10 DPB 1 dan dari SMK lagi 1 kembang Cibino rata-rata. Oke, kita kembali lagi. Ini adalah hasil analisis geometrik instrumen tes saya. Maaf. Iya, Berikut untuk reliability-nya dan untuk PSM. Oke, kita hasil analisis instrumen tes saya itu untuk validitasnya adalah validitas itu sejauh mana instrumen benar-benar mengukur apa yang maksud diukur. Validitas menggambarkan sejauh mana butir soal mampu mengukur apa yang diukur. Dalam analisis ini, validitas dihitung menggunakan koefisien diskriminasi atau poin bisarial, yaitu korelasi antara skor butir soal dengan skor total tes. Untuk kriteria validitasnya ini ada sangat kuat, itu dengan nilai koefisien 0,8 sampai 1. Untuk ini ada kuat 0,6 sampai 0,79, ini cukup 0,4 sampai 0,599. Untuk yang rendah itu ada 0,2 sampai 0,399, dan untuk sangat rendah itu 0,0 sampai 0,199. Berikut ini hasil validitas butir soal tes saya. Untuk butir pertama itu diskriminasinya 0,4362, itu memasuki kategori validitas cukup. Yang kedua ada 0,41 masuk cukup. Untuk yang ketiga butira itu ada minus 0,1524 termasuk kategori sangat rendah karena minus. Untuk yang keempat itu ada 0,54 masuk kategori cukup. Yang kelima kategori rendah, yang keenam kategori sangat rendah, yang ketujuh rendah, yang kedelapan sangat rendah, yang sembilan rendah. Untuk yang 10 diskriminasinya 0,58 termasuk kategori validitas yang cukup. Berikut adalah hasil analisis validitas putri soal tes. Dapat disimpulkan bahwa soal masih bervariasi dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Dari 10 butir soal yang dianalisis, 4 soal yaitu nomor 1, 2, dan 4, dan 10 tergolong dalam kategori validitas cukup dengan koefisien diskriminasi antara 0,4 hingga 0,599. Hal ini menunjukkan bahwa keempat soal tersebut mampu membedakan peserta tes yang berkemampuan tinggi dan rendah secara memadai sehingga layak untuk digunakan dalam tes. Tiga soal lainnya, itu nomor 5, 7, dan 9, memiliki validitas rendah yang berarti kemampuannya dalam membedakan peserta belum penuh maksimal atau optimal dan sebaiknya direvisi agar lebih responsif dan malam mengukur kemampuan. Sementara itu,
terdapat 3 soal, itu nomor 3, 6, dan 8 yang termasuk kategori fasilitas sangat rendah, bahkan dengan nilai koefisien negatif. Pada soal nomor 3 dan 8 menunjukkan bahwa peserta dengan kemampuan rendah justru lebih banyak menjawab benar dibandingkan peserta dengan kemampuan yang tinggi, yang berarti soal tidak berfungsi sebagai mestinya. Soal-soal yang fasilitas sangat rendah ini perlu diperbaiki secara menyeluruh atau bahkan diganti. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian kecil soal yang memenuhi syarat kualitas baik, sementara sebagian lainnya perlu diperbaikan atau pengembangan ulang. Oleh karena itu, perlu dilakukan revisi terhadap soal-soal saya yang sebut ini dengan validitas rendah dan sangat rendah, baik dari sisi isi materi, struktur kalimat, maupun kualitas pengecoh, agar kita dapat mengukur kemampuan peserta secara akurat dan adil. Selanjutnya, saya akan memperbaiki untuk evaluasi dari kualitas soal instrumentasi. Untuk yang kedua itu ada reliabilitas instrumen. Reliabilitas itu adalah tingkat konsistensi suatu alat ukur atau instrumen dalam mengukur sesuatu. Artinya suatu tes dikatakan reliable jika memberikan hasil yang stabil dan konsisten. Itu yang hasil ini reliabilitas instrumen tes saya itu ada metode, untuk metode Goodman L2 itu ada estimate 0,53, 90% 0,2 sampai 0,7, SMA 1,6. Untuk yang soal apa, estimate 0,41, 90% CI-nya 0,2 dan 0,74, SMA 1,17. Untuk Pell-Gerdman yang 7 ini SMA 0,9, untuk Bernan 0,453, 90% CI-nya 0,07, untuk SMA 1,575. Dan terakhir itu ada metode Rate Beta dengan estimate 0,41, 90% CI 0,491, untuk SMA 1,1753. Berdasarkan hasil analisis reliabilitas instrumen tes yang disajikan dalam tabel, dapat disimpulkan bahwa tingkat reliabilitas instrumen ini cenderung rendah hingga moderat, bergantung pada metode estimasi yang digunakan. Profesional Pak Ferdinand dan Regis Beta menunjukkan reliabilitas yang tergolong rendah dengan interval kepercayaan yang cukup lebar dan nilai standar atau SEM yang tinggi sekitar 1,17. Hal ini mengindikasikan bahwa item-item instrumen kemungkinan tidak secara konsisten mengukur konstruk yang sama, dan terdapat kesalahan pengukuran acak yang signifikan. Meskipun metode Goodman L2 memberikan estimasi yang sedikit lebih tinggi daripada metode Goodman, menunjukkan estimasi reliabilitas tertinggi dengan interval kepercayaan yang lebih sempit dan SEM terendah 0,917, mendekati batas bawah reliabilitas yang dapat diterima dalam penelitian itu 0,7. Namun demikian, secara keseluruhan, data ini menyeratkan bahwa instrumen tes masih perlu diperbaiki untuk substansialnya, itu agar mencapai tingkat reliabilitas yang lebih baik dan dapat diandalkan. Karena untuk nilai reliabilitas yang rendah dapat mempengaruhi validitas dan kemampuan hasil tes untuk membuat keputusan yang akurat. Terus selanjutnya itu ada daya beda dari instrumen tes itunya. Itu daya beda itu apa sih? Daya beda itu adalah salah satu indikator kualitas butir soal yang paling penting dalam teori tes klasik atau classical test teori, atau disebut juga CTT. Itu untuk butir soal yang berkualitas harus mampu membedakan secara efektif antara individu yang menguasai materi dan individu yang kurang menguasai materi. Daya beda butir soal mengacu pada kemampuan butir soal untuk membedakan peserta tes berdasarkan tingkat kemampuan atau penguasaan materi mereka secara keseluruhan. Ini adalah ukuran sejauh mana keberhasilan pada suatu butir soal berkorelasi dengan keberhasilan pada keseluruhan tes. Untuk indeks daya beda umumnya dihitung sebagai korelasi antara respon pada butir soal tertentu dengan skor total pada tes, seperti korelasi BCRL point atau indeks diskriminasi. Untuk kriteria daya beda ini, untuk tinggi itu, untuk nilai daya beda itu lebih dari 0,4. Untuk cukupnya itu 0,3 sampai 0,39. Untuk yang rendah itu dengan rentang 0,2 sampai 0,29. Dan untuk yang sangat rendah itu nilai daya bedanya kurang dari 0,19. Berikut hasil daya beda butir soal tes instrumen saya. Butir pertama, daya beda saya 0,4362, itu termasuk kategori daya beda yang cukup tinggi. Yang kedua ada 0,1 tinggi juga. Yang ketiga ada minus minus 0,1, termasuk kategori sangat rendah. Yang keempat 0,4 kategori tinggi. Yang kelima 0,28 rendah. Yang keenam 0,01 sangat rendah. Yang ketujuh 0,27 rendah, dan yang ke-8 minus 0,29 sangat rendah. Yang 9 0,2 rendah. Untuk yang butir 10 alhamdulillah 0,58 itu termasuk kategori tinggi. Untuk analisis distribusi soal ini, instrumen geometrik menunjukkan variasi kualitas yang signifikan di antara 10 butir soal yang ada. Kalau butir soal, itu butir 1, 2, 4, dan 10 menunjukkan daya beda yang tinggi, itu lebih dari 0,4. Yang sangat baik dalam membedakan kelompok peserta dan merupakan kontributor kuat terhadap kualitas tes. 4 butir soal itu 579 menunjukkan daya beda rendah, itu 0,2. Menunjukkan daya beda sangat rendah itu 0,1.
butir ini perlu perhatikan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas untuk soal ini. Soal ini menunjukkan bahwa realitas tes dapat ditingkatkan secara substansial. Setelah itu, upaya harus diposisikan pada revisi butir-butir ini dengan daya rendah. Pendekatan perbaikan tingkat ini yang didukung oleh langsung data menyediakan peta jalan yang jelas dan tidak ditindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas psikometrik instrumen tes. Memastikan tes tersebut secara akurat dan konsisten mengukur kemampuan mahasiswa. Untuk yang keempat ini ada fungsi distraktor untuk instrumen tes. Terus distraktor dalam instrumen tes khususnya pada soal pilihan ganda sangat krusial untuk mengukur kemampuan peserta tes secara akurat. Distraktor adalah pilihan jawaban yang salah yang dirancang secara strategis untuk mengecoh peserta tes yang tidak mengetahui jawaban yang benar. Untuk untuk butir saya ini butir jawabannya C. Untuk distraktor berfungsi itu B dan D. Tidak berfungsi itu A. Yang butir kedua itu butir jawaban B. Berfungsinya A. Tidak berfungsi C, D. Yang ketiga berfungsinya A. Tidak berfungsinya D. Yang keempat berfungsi D. Tidak berfungsi B, C. Yang butir lima itu berfungsinya ada butir ada pilihan nggak ada B, C dan D. Yang tidak berfungsinya tidak ada. Untuk yang butir keenam itu ada berfungsinya C. Yang tidak berfungsi A, D. Yang ketujuh berfungsi B, A, D dan seterusnya. Berdasarkan analisis fungsi distrator dari 10 butir soal instrumen tes menggunakan geometrik, ditemukan bahwa kualitas distrator bervariasi secara signifikan dengan beberapa pola permasalahan yang menonjol. Fungsi utama distrator adalah untuk mengecoh peserta tes mengukur fungsi materi, sehingga yang memiliki kemampuan rendah cenderung memilihnya. Secara keseluruhan, meskipun ada suatu yang berfungsi dengan baik, banyak distrator yang tidak berfungsi atau justru bermasalah secara signifikan, menunjukkan bahwa instrumen tes ini perlu perbaikan ekstensi pada pilihan jawabannya. Tingkat kesulitannya itu atau bisa disebut juga difficulty index. Itu adalah ukuran seberapa mudah atau sulit suatu butir soal dijawab dengan benar oleh peserta tes atau responden. Itu untuk kriteria tingkat kesulitan ini, difficulty-nya itu ada 0,0 sampai 0,30 tuh untuk kriteria tingkat kesulitan itu sulit. Untuk yang 0,3 sampai 0,7 itu sedang dan 0,7 sampai 1 itu mudah. Berikutnya hasil tingkat kesulitan soal instrumen tes saya. Jadi butir pertama itu dengan difficulty 0,933 termasuk kategori mudah, soalnya mudah. Yang kedua itu ada 0,97 itu mudah, 0,3 0,9 mudah, 0,4 soalnya mudah, 0,5 termasuk kategori sedang karena dia lebih sekitar 0,31 sampai 0,7. Yang keenam termasuk sedang hampir sulit karena hampir mendekati 0,3. Yang 7 juga 0,6 termasuk kategori sedang, soal 8 0,3 sedang, 0,9 yang 8 butir 9 itu ada kategori mudah dan terakhir butir 10 itu termasuk kategori mudah. Berdasarkan analisis tingkat kesulitan butir soal ini yang mengukur proporsi peserta yang menjawab benar ditemukan bahwa tesnya cenderung terlalu mudah bagi kelompok peserta atau responden saya menggunakan kriteria 0,0 sampai 0,30 sulit. Mayoritas butir soal 6 dari 10 diklasifikasikan sebagai mudah dengan tingkat keberhasilan hingga 96,67%. Butir soal lainnya berada dalam kategori sedang, namun tidak ada butir soal yang termasuk kategori sulit. Rata-rata skor tes sebesar 7,2 atau 72 dari 100 juga menguatkan bahwa tes ini relatif mudah secara keseluruhan. Kondisi mengindikasikan bahwa tes memungkinkan kurang efektif dan membedakan peserta dengan kemampuan tinggi sedang dan sedang. Oleh karena itu, disarankan untuk merevisi beberapa butir soal yang terlalu mudah akan lebih menantang dan mempertimbangkan menambah butir soal yang lebih sulit di masa mendatang. Jadi, untuk kesimpulan analisis butir instrumen tes saya, itu menunjukkan bahwa kualitas tes masih memerlukan perbaikan signifikan yang berbagai aspek. Untuk dari daya bedanya, ada 4 butir soal yang menunjukkan daya beda tinggi dan berfungsi baik, tetapi juga ada yang rendah. Untuk reliabilitas itu harus dihilangkan atau dirombak total. Secara keseluruhan tergolong rendah dan dengan SMEM yang tinggi menunjukkan adanya inkonsistensi dengan kesalahan pengolahan signifikan. Beberapa menunjukkan diskriminasi positif dan ada yang bahkan lebih menarik daripada kunci jawaban. Baik itu untuk fungsi di strukturnya. Dan terakhir dari segi tingkat kesulitannya, instrumen tes cenderung terlalu mudah dan mayoritas butir soal diklasifikasikan sebagai mudah dan tidak ada butir soal yang sulit. Hal ini mengurangi kemampuan tes untuk membedakan peserta dengan kemampuan tinggi dan sedang. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas psikometrik instrumen ini perlu direvisi konferensi pada butir-butir yang bermasalah, penyesuaian tingkat kesulitan, dan perbaikan indikator agar teks menjadi lebih valid, reliable, dan mampu mengukur kemampuan peserta secara akurat. Untuk kesimpulan hasil ini,
saya bisa mengevaluasi untuk membuat soal agar lebih valid dan relevan dan bisa me- menggunakan fungsi detektor yang baik dan tingkat kesulitan yang cukup sulit dan tidak terlalu mudah seperti yang tadi. Saya akan perbaiki untuk ke depan pembelajaran saya. Berikut daftar pustaka yang sudah dari hasil analisis saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.